Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Handayani. Saya dari kelas Eksekutif Manajemen S. Kali ini saya akan mempresentasikan PPT yang setelah saya buat, yaitu dengan judul uang dan kewirausahaan dengan mata studi ekonomi moneter dan kebijakan fiskal atas nama dosen Bapak Andi Amrullah. Uang adalah alat yang kita gunakan dalam sehari-hari. Sebelum adanya uang, maka terdahulu kita menggunakan transaksi yang namanya barter. Uang pun mempunyai sejarah tertentu, seperti uang pertama kali diperaksai oleh bangsa Yunani Hindia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut dengan elektrum, terbentuk seperti kacang polong. Berbanding perak dan emas adalah 75/25, disebut statis atau standar. Pada abad 560 sampai ke 546 sebelum Masehi menciptakan uang logam bangsa Yunani. Dalam sejarah, logam bangsa ini dikenal sebagai penemu uang logam. Fungsi-fungsi uang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dengan fungsi turunan. Fungsi asli itu sebagai yang kita tahu sebagai alat tukar menukar, dimana jika kita ingin mempunyai sesuatu barang, kita harus mempunyai berapa banyak uang yang kita punya untuk membeli berapa jumlah barang yang kita mau, atau yang disebut dengan medium of exchange. Yang kedua adalah sebagai satuan hitung, atau yang disebut dengan unit of exchange adalah di mana dalam uang tersebut ada nilainya seperti 100, 200, 500, 1000, agar kita tahu berapa jumlah uang yang kita punya. Yang ketiga adalah sebagai penyimpanan kekayaan, di mana uang ini sebagai tulang ukur berapa banyak kekayaan yang kita punya jika dihargai dengan rupiahnya. Yang kedua adalah sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan ini dibagi menjadi 4, yaitu sebagai pemindahan aset. Yang kedua ada sebagai penunjuk harga, di mana penunjuk harga ini kita harus tahu nih barang tersebut berapa harganya, seperti 1000, 2000, 5000. Kita harus mempunyai sejumlah uang tersebut agar dapat membeli barang tersebut. Yang ketiga adalah penimbun kekayaan. Yang keempat adalah sebagai membayar utang. Kegunaan uang, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh uang. Yang pertama adalah dijamin. Di arti dijamin ini yaitu keberadaan dan kegunaannya di masyarakat sudah dijamin oleh negara agar tidak bisa disalahgunakan. Yang kedua adalah bisa diterima di masyarakat, baik kalangan atas, kalangan bawah, dan kalangan menengah. Ia dapat menggunakan manfaatnya sebagai alat untuk tukar menukar. Yang ketiga adalah nilainya stabil, dimana jika ada pergantian tahun, nilai yang tersebut tidak berubah-ubah. Yang keempat, mudah dibawa dan disimpan. Biasanya uang itu terbuat berbentuk kecil agar seseorang mudah untuk membawanya. Yang terakhir yaitu tidak mudah rusak, dimana uang di Indonesia, contohnya di Indonesia, dia ada dua jenis, yaitu logam dan kertas. Dua uang tersebut sudah dijamin kualitasnya oleh negara. Selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang jika berdasarkan dari pembuatannya ada dua, yaitu yang pertama adalah uang logam dan uang kertas. Uang logam ini biasanya terbuat dari logam atau perak. Yang kedua adalah uang kertas, yaitu terbuat dari kertas. Jika berdasarkan dengan nilai beredarnya, berdasarkan beredarnya dibagi menjadi kedua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini uang yang kita gunakan untuk sehari-hari, seperti sejumlah sekecil, nilainya seperti 1000, 2000, 10, 200. Sedangkan uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank yang gunanya untuk membeli sesuatu yang berjumlah lebih banyak nominalnya, seperti giro dan cek. Kewirausahaan.
adalah sebuah kegiatan usaha atau bisnis mandiri yang semuanya dilimpahkan oleh pemilik dari usaha tersebut. Kewirausahaan semuanya dilakukan secara mandiri, seperti bagaimana ide membuat suatu produk, bagaimana pemasaran operasi produk, permasalahan dari keuangan, serta mengatur pengelolaan keuangan. Dalam berwirausaha ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah tahapan memulai, di mana tahapan ini kita harus mengetahui ide-ide yang bagus agar dapat maju usaha yang kita buat. Bagaimana kita untuk mendapatkan bahan-bahan yang kita mau, bagaimana kita untuk memasarkan suatu barang yang kita punya, bagaimana marketingnya, di mana tempat kita untuk berwirausaha. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, di mana tahap ini ada pengelolaan, yaitu pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM, pengelolaan kepemilikan dari usaha tersebut. Yang ketiga yaitu tahap pertahanan, di mana tahap ini jika kita berani untuk menjadi wirausaha, kita akan menaiki naik turunnya jadi suatu usaha. Tinggal kita berpikir bagaimana usaha kita tidak gulung tikar. Seperti yang di masa pandemi ini, seseorang pedagang atau wirausaha, ia akan memikir otak, biasanya ia hanya menjual di suatu tempat, ia harus menjual online agar dapat laku usahanya tersebut. Yang terakhir adalah tahap pengembangan. Jika kita mengetahui nih, jika usaha yang kita miliki sudah berkembang, kita bisa membuat cabang-cabang baru di tempat yang berbeda agar kita lebih mendapatkan keuntungan. Ciri-ciri dari seseorang wirausaha yang pertama adalah percaya diri, di mana percaya diri ini ia harus percaya bahwa apa yang ia mulai, usaha apa yang ia mulai itu akan maju. Yang kedua yaitu berkepemimpinan, karena berwirausaha itu biasanya dimulai dari sendiri, maka semua yang permasalahan yang ada di usaha ia harus tahu. Yang ketiga yaitu tekun, dimana jika menjadi wirausaha ia akan melalui naik turun dari suatu usaha tersebut, maka ia harus tekun dalam menjalani profesinya tersebut. Yang keempat yaitu berani mengambil resiko, dimana dari wirausaha ini ia harus menghadapi masalah-masalah yang berada pada usia usahanya. Yang kelima yaitu berorientasi, keenam orientil, yang ketujuh yaitu berorientasi di masa yang akan datang. Yang pertama keyakinan kemandirian, yang kedua individual, yang ketiga adalah optimis. Ia harus mulai mandiri, ia harus menjalankan sesuatu yang ia mulai atau usaha yang dimulai sendiri. Yang kedua yaitu selalu berusaha, dimana jika ia mengalami kegagalan dalam usaha tersebut, ia tidak cepat untuk menyerah, ia akan untuk mencoba lagi dan mencoba lagi. Yang tiga adalah kemampuan mengambil resiko, dimana jika kita dihadapi oleh resiko, ia berani nih mengambil resiko yang ia hadapi untuk jalan keluar dari usaha tersebut. Yang keempat yang memiliki inovasi, jika suatu saat kita berwirausaha terus usaha kita tidak begitu laris atau ada yang salah dalam usaha kita selalu mencari sesuatu yang baru agar dapat memperbaiki usaha kita. Yang keenam yaitu memiliki keyakinan hidup itu susah. Jika kita menjalani usaha tersebut, kita meyakini bahwa hidup ini